Hutan digundul, rakyat terpukul. Salah satu dugaan utama mengapa bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera pada akhir November 2025 begitu parah adalah karena telah terjadinya deforestasi atau beralih fungsinya hutan menjadi lahan aktivitas yang lain. Di tengah banjir besar yang melanda Sumatera, termasuk Aceh, pada penghujung 2025, bukan hanya air yang naik ke permukaan. Ingatan lama, luka lama, dan amarah yang lama terpendam ikut muncul kembali. Saat ribuan warga sibuk menyelamatkan diri, saling membantu, dan memperbaiki rumah serta infrastruktur yang hancur, sebagian kecil memilih menyalurkan kekecewaan dengan cara yang memecah persatuan. Bendera bulan bintang kembali dikibarkan. Bagi sebagian masyarakat, bendera ini adalah simbol identitas dan kebanggaan daerah. Namun dalam konteks tertentu, terlebih ketika diiringi teriakan merdeka dan seruan untuk melepaskan diri dari NKRI, maknanya berubah. Ia tidak lagi berdiri sebagai simbol budaya, melainkan pesan politik yang mengarah pada tuntutan pemisahan. Disinilah sejarah perlu dihadirkan kembali, karena kemerdekaan tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan. Timor Leste menjadi cermin yang tak bisa dihindari. Negara yang dulu merupakan bagian dari Indonesia ini telah merdeka lebih dari 2 dekade. Namun hingga kini, mereka masih bergulat dengan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan besar pada bantuan internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa berpisah dari sebuah negara bukanlah akhir dari masalah. Dalam banyak kasus, justru menjadi awal dari perjuangan yang lebih berat. Di tengah upaya pemulihan pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh dan sebagian wilayah Sumatera sejak akhir November 2025, yang memuncak pada 25 Desember hingga dini hari, sekelompok warga di Lok Silmawe dan Aceh Utara menggelar konvoi serta aksi demonstrasi. Mereka menyuarakan kekecewaan dengan sebagian massa mengibarkan bendera bulan bintang. Bendera yang identik dengan gerakan Aceh Merdeka itu dikibarkan sambil meneriakkan seruan kemerdekaan. Meski pengibaran bendera Aceh memiliki dasar dalam MoU Helsinki 2005, namun ketika disertai teriakan merdeka, aksinya tak lagi berdiri di wilayah simbolik. Dalam konteks keamanan nasional, tindakan ini dinilai berpotensi memicu separatisme dan mengganggu ketertiban umum. Situasi tersebut mendorong aparat TNI turun tangan. Menurut keterangan resmi, aksi ini berpotensi memprovokasi masyarakat, terlebih di tengah kondisi darurat bencana. Proses pembubaran di lapangan berlangsung tegang. Terjadi kejar-kejaran, perebutan bendera, serta dugaan kekerasan terhadap sejumlah warga. Dalam operasi tersebut, aparat juga menyita 1 pucuk senjata api jenis pistol Colt M1911 beserta amunisinya, serta senjata tajam dari salah satu peserta aksi. Barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Peristiwa ini dengan cepat memicu perdebatan luas di media sosial. Sejumlah video beredar dengan narasi seolah aparat negara tidak hadir membantu korban bencana. Komentar negatif pun bermunculan. Ada yang mempertanyakan kehadiran TNI dan Polri, menyebut rakyat dibiarkan saling membantu sendiri. Bahkan, sebagian komentar secara terbuka mendukung wacana Aceh Merdeka dengan alasan ketidakadilan dan rasa tidak dihargai. Dukungan terhadap wacana kemerdekaan Aceh memang ada, namun sejarah menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak selalu berujung pada kehidupan yang lebih baik. Disinilah pelajaran Timor Leste menjadi relevan. Timor Leste berada di bawah kekuasaan Portugal selama hampir 450 tahun hingga 1975. Setelah Portugal mundur pasca revolusi Anyelir, konflik internal pecah antara kelompok pro-kemerdekaan Fretilin dan faksi lainnya. Pada 28 November 1975, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak di Dili. Namun hanya 9 hari kemudian, Indonesia menginvasi wilayah tersebut dengan alasan menjaga stabilitas kawasan. Pada 1976, Timor Timur dianeksasi sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Selama 24 tahun berikutnya, konflik dan ketegangan terus berlangsung hingga jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998. Presiden B.J. Habibie kemudian menyetujui referendum di bawah pengawasan PBB pada 30 Agustus 1999. Hasilnya, 78,5% warga memilih merdeka. Namun pilihan itu diikuti gelombang kekerasan besar hingga pasukan internasional yang dipimpin Australia masuk untuk menstabilkan situasi. Pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi berdiri sebagai negara berdaulat. Kemerdekaan diraih, tetapi dengan harga yang mahal. Infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, dan trauma sosial membekas. 2 dekade kemudian, Timor Leste masih menghadapi realitas berat. Ekonominya sangat bergantung pada minyak dan gas dari Laut Timor. Lebih dari 70% anggaran negara ditopang dari dana minyak yang terus menipis. Pada 2025, tekanan fiskal menjadi ancaman serius. Pertumbuhan ekonomi non-minyak memang ada, namun tidak cukup untuk menopang kemandirian.
PDB per kapita tetap rendah. Total ekonomi negara hanya sekitar 2 miliar dolar AS. Potensi besar di sektor perikanan, pariwisata, dan kopi belum tergarap optimal akibat lemahnya infrastruktur dan tata kelola. Jika dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur, provinsi terdekat di Indonesia, perbedaan ekonomi terlihat jelas. Secara politik, Timor Leste memang mencatat kemajuan dengan bergabung ke ASEAN pada Oktober 2025, namun demokrasi masih rapuh, pengangguran tinggi, dan ketergantungan pada bantuan internasional belum berakhir. Aceh, dengan sejarah panjang perlawanan dan status otonomi khusus, tentu memiliki hak untuk bersuara. Bencana besar bisa melahirkan kelelahan dan frustrasi kolektif. Namun pengalaman Timor Leste menunjukkan bahwa pemisahan bukanlah jalan pintas menuju kesejahteraan. Yang dibutuhkan Aceh bukan perpecahan, melainkan reformasi nyata, transparansi, dan kehadiran negara yang cepat serta adil. Mengibarkan bendera dan meneriakan kemerdekaan mungkin terasa melegakan sesaat, tetapi masa depan menuntut keputusan yang lebih jernih. Pada akhirnya, ini bukan tentang siapa yang paling keras berteriak atau paling berani mengibarkan simbol. Ini tentang pilihan jangka panjang. Aceh memiliki sejarah, luka, dan hak untuk bersuara. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa kemerdekaan bukan obat mujarab. Timor Leste telah merdeka dan diakui dunia. Tetapi 2 dekade kemudian masih berjuang keluar dari kemiskinan dan ketergantungan. Di tengah bencana, Aceh tidak membutuhkan konflik baru. Yang dibutuhkan adalah solusi nyata. Karena masa depan Aceh tidak ditentukan oleh simbol hari ini, melainkan oleh keputusan yang diambil dengan kepala dingin, belajar dari sejarah, dan berpikir jauh melampaui emosi sesaat.